Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini kita terima dari Kejadian 11, ayatnya yang pertama sampai dengan 9. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di tanah Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik." Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan ter gala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, "Marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama, supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi." Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Dan ia berfirman, "Mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah tentang Menara Babel sebagaimana yang tertulis dalam Kejadian 11 mengingatkan kita bahwa kita tidak akan berarti apa-apa ketika kita ingin bersaing tentang kekuasaan dengan Tuhan. Kita hanyalah manusia yang lemah, manusia yang penuh keterbatasan. Dan satu hal juga yang perlu kita ingat, bahwa kita adalah ciptaan Tuhan dan Tuhanlah penciptanya. Bapak, Ibu, Saudara, jadi ketika kita melihat dan membaca tentang kisah Menara Babel, di saat banyak orang berencana untuk mendirikan menara yang tinggi, di situ terlihat bahwa mereka ingin menunjukkan kesombongannya. Dengan membangun menara yang tinggi, mereka merasa bisa menyaingi Tuhan. Dengan membangun menara yang tinggi, mereka merasa sudah jauh lebih berkuasa dan Tuhan tidak akan bisa campur tangan. Tetapi kalau kita lihat, pada akhirnya Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan mengacau balaukan. Apa yang sedang dibuat dan diupayakan oleh manusia dikacau balaukan oleh Tuhan. Dan manusia yang berupaya untuk mendirikan menara tinggi pada akhirnya tersebar atau terserak ke seluruh bumi. Hal ini hendak menunjukkan bahwa tidak ada satupun yang dapat menyaingi kekuasaan Tuhan. Apa gunanya kita menyombongkan diri? Apa gunanya kita merasa bisa melakukan segala hal? Ingatlah, di atas langit masih ada langit. Dan ingatlah bahwa kita hanyalah manusia yang jauh dari kata sempurna. Kita tidak sempurna, tetapi kesempurnaan adalah milik Tuhan. Mari belajar dari kisah Menara Babel, agar kita tidak menyombongkan diri, agar kita tidak mengatur kehidupan kita, sebab di atas semuanya ada Tuhan yang turut ambil kendali. Selamat merefleksikan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan dan menegur kita, agar kita tidak menyombongkan diri. Amin.